病秧子。不过一个强者。Cerita dimulai pada tengah malam diiringi hujan yang cukup lebat, di mana di sana terlihat seorang ibu yang menggendong bayinya dan nampak sedang bersembunyi dari kejaran seseorang. Nah, kebetulan ia bertemu dengan seorang wanita dan menitipkannya sebentar padanya. Namun sang ibu itu tak kunjung kembali. Hingga 18 tahun kemudian, bayi tersebut sudah tumbuh dewasa yang bernama Lusu, yang mana ia membawa adiknya bernama Xiaoyu ke suatu pasar malam. Tetapi saat berjalan-jalan banyak orang membahas tentang kekuatan super yang menjadi berita viral saat itu. Namun Lusu menganggap itu hanya candaan dan tak mempercayainya. Hingga mereka menonton suatu pertunjukan sirkus dan ia merasakan sesuatu yang berbeda dari kalung pemberian ibunya. Ia yakin bahwa itu bukanlah sulap, melainkan orang tersebut menggunakan kekuatan, yaitu mengendalikan api. Rasa penasaran itu semakin besar, yang membuatnya mengintip dari belakang panggung. Alangkah terkejutnya ia saat ada orang yang menembak ahli sirkus sebelumnya. Akibat hal itu, mereka ketahuan saat tengah bersembunyi. Beruntung orang-orang tersebut tidak curiga dan membiarkannya begitu saja. Namun dari kejadian ini, Lusu menyimpulkan bahwa orang yang berjubah hitam tadi adalah pemburu manusia berkekuatan super. Sedikit cerita bahwa Lusu adalah orang yang sangat miskin dan juga penyakitan. Jarang dari dulu ia selalu dibully. Namun Xiaoyu selalu perhatian padanya. Itulah mengapa Lusu menganggapnya sebagai semangat hidupnya. Namun saat ia tengah melamun itu, ia malah ditabrak oleh sebuah truk yang membuatnya bercucuran darah di kepalanya. Akan tetapi kalung pemberian ibunya itu merespon dan tiba-tiba aneh tapi nyata, Lusu malah menjadi tidak ada luka sama sekali. Karena bercucuran darah, ia langsung bergegas kembali ke rumah. Dan setibanya, ia dikagetkan dengan sebuah layar yang muncul dari tangan kirinya. Kini ia sangat yakin bahwa ia mempunyai kekuatan yang membuatnya sangat bahagia. Setelah dipelajari, rupanya itu adalah spin kehokian, di mana ia mendapatkan barang berharga dengan menggacha yang ditukar dari poin emosi oleh orang lain. Jadi semakin banyak Lusu mampu membuat orang emosi, maka semakin banyak pula poin yang didapat. Singkat cerita, ia terus mencoba walau selalu gagal. Hingga pada poin terakhir ia mendapatkan barang yang terlangka. Nampaknya di situ Lusu mendapatkan kekuatan yang hebat. Namun tak lama kemudian terdengar ledakan dari jauh, membuat Lusu penasaran lalu mengintipnya. Yang ternyata itu adalah kelompok jubah hitam. Namun naas, ia malah ketahuan lagi sedang bersembunyi. Akan tetapi, Lusu beralasan sedang mengambil lobak, yang membuatnya tidak dicurigai. Nah, saat kembali ke rumah malah terdengar orang terjatuh dari atap. Lusu pun menyadari bahwa ialah orang yang berkekuatan dan membuat keributan ini. Lusu berencana meninggalkannya. Namun ia terbangun dan meminta tolong pada mereka. Tetapi Lusu menolaknya dan terus menjahilinya, yang membuat orang itu murka dan menyambarkan api pada Lusu. Anehnya Lusu tidak kenapa-napa, seolah-olah Lusu menetralkannya. Karena kesal, orang tersebut pun pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Lusu mencoba membeli sebuah pil dari portal miliknya. Dan benar saja, kekuatannya kini meningkat secara drastis.
Karena hidupnya sangat miskin, Lu Su selalu berjualan sambil ia sekolah. Tak jarang ia selalu dihujat oleh kemiskinannya tersebut. 挣这块8毛的够你交学费吗？拿 POS 机出来呀！ Kemudian saat di sekolah, terdapat kejadian heboh sebab ada orang yang terbangkitkan, atau bisa disebut orang yang mendapat kekuatan. 怕是有了力量，心态崩了。快，那个觉醒在天台！ 都别过来！我开证了，4周岁就要承担法律责任。这个是属于故意伤害你。想不到你关键时刻胆子这么大。 Setelah keributan itu selesai, Lu Su pun kembali ke kelas dan kaget melihat petugas mengambil darah secara besar-besaran. Lu Su pun yakin bahwa itu untuk mengetahui seseorang terbangkitkan atau tidak. Ia kemudian pulang dan melihat kondisi Xiao Yu yang sedang sakit. Ia pun berpikir untuk menggunakan pil penyembuhan dan mencoba menggacha, hingga akhirnya mendapatkannya. Dan benar saja adiknya kini sehat seperti sedia kala, yang membuat sang adik ini heran dan yakin itu adalah kekuatan kakaknya. Besoknya, hasil dari pemeriksaan darah kemarin rupanya banyak yang terbangkitkan. Dan sekolah Lu Su pun kini menjadi sekolah khusus, yang mana gurunya adalah si jubah hitam sebelumnya. Namun mereka kaget saat Lu Su juga ikut terbangkitkan. Cerita berpindah di mana mereka kedatangan murid baru yang bernama Jiang Sui, yang nantinya akan menjadi teman dekat Lu Su. Pada malam harinya, orang yang terbangkitkan dikumpulkan di suatu ruangan rahasia. Pertama-tama mereka akan dikualifikasi seberapa besar level yang mereka dapati. Jadi jika cairan itu menjadi hitam pekat, maka itu level A atau yang paling kuat, dan begitu juga sebaliknya. Setelah dites, banyak teman-temannya yang berlevel cukup tinggi, sedangkan Lu Su hanya di tingkat F atau yang paling rendah. Hal itu lagi-lagi menjadi bahan ejekan baginya. Pada malam harinya, setelah mengumpulkan poin dari emosi orang-orang, akhirnya Lu Su pun menggacha dan mendapatkan barang misterius. Namun sayangnya Xiao Yu yang mengambilnya. Karena hal itu, sang adik pun juga terbangkitkan. 别怕，可能这注定是你的东西。 Besok harinya, saat Lu Su ingin berjualan, ia melihat tetangganya yang sedang berlatih pedang. Kakek itu pun menawarkannya untuk belajar. Namun Lu Su mengacuhkannya begitu saja. Lantas ia pun kembali berjualan dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. 这个煮鸡蛋怎么卖啊？煮鸡蛋，小本经营。 Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengumpulkan poin dan mendapatkan sebuah pil lagi, yang mana ia mendapatkan kekuatan pedang. Namun sayangnya, ia sama sekali belum tahu bagaimana cara ilmu berpedang. Nah, sampai suatu ketika, kelompok jubah hitam sebelumnya atau yang disebut kelompok surgawi muncul dan menyapa seniornya yang rupanya itu tetangga Lu Su, yaitu Tuan Li. Dari situlah Lu Su menyadari bahwa tetangganya adalah orang yang hebat. Karenanya Lu Su pun meminta untuk diajari olehnya dalam hal ilmu berpedang. 想学吗？想学，真的吗？真的。 Singkat cerita, Tuan Li menerimanya. Dan latihan pertamanya adalah menggunakan beban yang sangat berat. Namun Lu Su dengan mudah mengangkatnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan atribut kekuatan. Yang pada akhirnya Tuan Li mengajarkan tahap selanjutnya, yaitu menyalurkan energi pedang. 剑罡，连自己身上的零件都不会穿，不是制敌的那一招。 Hingga setelah selesai latihan,
Tuan Li menyuruh agar kekuatan miliknya digunakan untuk menolong orang lain. Akan tetapi Lu Su hanya ingin melindungi adiknya dan tidak peduli dengan yang lain, karena hanya adiknya lah yang sayang padanya. Hingga suatu ketika muncullah murid terbaik dari Tuan Li, yang juga merupakan anggota surgawi, yang rupanya ia datang untuk mengajak Tuan Li bergabung ke kelompok surgawi dan bekerja sama menjelajah ke sebuah reruntuhan. Tetapi Tuan Li menolaknya dan ia pun pergi begitu saja. Lalu pada malam harinya Lu Su mengecek di level berapa mereka berada dan menakjubkan, di mana sang adik berada di level A. Sedangkan Lu Su heran kenapa miliknya berbeda dari catatan. Ia menduga kekuatannya di atas level A, namun ia tetap merahasiakannya, dan mereka pun menguji kemampuannya.现在他能听我的指挥，嘿，所以我是要居一头猪，当一个骑猪少女。 Hingga terdengar suara ledakan dari kejauhan yang membuat mereka pergi untuk melihatnya bersama-sama. Yang ternyata itu adalah pertarungan antara kelompok surgawi melawan orang terbangkitkan berlevel sangat tinggi. Kakak beradik ini pun siap untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya.